Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila, masih dalam lanjutan pembahasan modul web programming 3. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 7 ya. Pertemuan 7 isinya apa? Yaitu membuat dan mencetak laporan data buku ke printer. Oke, apa-apa saja yang akan kita bahas dalam video pembahasan kali ini? Saya sudah merangkumnya. Di sini kita lihat di sini ya. Selain pembahasan pertemuan 7, kita akan membahas tentang validasi tombol booking saat stok buku kosong. Jadi tidak bisa di booking ya kalau stok bukunya kosong. Kemudian validasi menu cetak bukti booking ya. Kemudian info jumlah data akan tampil pada menu data booking, ini di admin ya. Nah, baru kita masuk ke pertemuan 7. Pertemuan 7 akan membahas tentang pembuatan menu laporan, ini pada sidebar.php. Kemudian kita akan membuat juga controller namanya laporan.php. Di dalam controller ini ada function ya, ada function namanya laporan buku sama laporan cetak laporan buku, ini function nih. Kemudian kita juga akan membuat masih di pertemuan 7 laporan buku.php sama laporan print buku.php, ini di folder views buku ya, folder views buku. Terus lanjut, setelah itu kita akan mengupdate bug pada proses hapus booking otomatis ketika ada data booking yang datanya telah melewati batas ambil tanggalnya ya. Jadi dia harus terhapus secara otomatis ya. Ini ada di controller admin.php. Kemudian ada lagi update bug pada tombol pinjam di halaman admin ya. Ketika ini di data booking, kita klik tombol pinjam halaman admin, ini ada di controller pinjam.php. Oke, kita langsung bahas satu-satu mulai dari validasi sampai update bug sampai tentu saja di modul pertemuan 7 ya. Kita nomor 1 sekarang validasi tombol booking saat stok buku kosong. Oke, kita langsung masuk ke pustaka booking ini ya. Pustaka booking dengan posisi sudah login sebagai salah satu user. Seperti biasa saya menggunakan user Rio Budiman. Kemudian saya sudah mencoba untuk di tabel buku membuat data buku ini yang kosong adalah data buku yang nomor 4 ya, ini Detektif Conan ya. Ini posisinya stoknya kosong, kemudian dipinjamnya 15, stoknya kosong ya. Berarti ini harusnya tidak bisa di klik booking ya. Oke, kita lihat di sini sekarang. Di Detektif Conan yang ini ya, ketika kita ke atasin ini tombol booking ini kosong ya, ada datanya. Dia tidak bisa diklik. Kalau di daftar buku tidak bisa diklik, tetapi masalah terjadi ketika diklik detail. Nah, ini di detail buku, kita lihat di sini di detail buku ya. Kita lihat di detail buku, tombol booking masih bisa diklik. Kalau kita klik, maka nanti akan masuk ke lihat di sini booking satu buku, berarti ini bisa ya. Berarti kan harusnya tidak bisa karena stok kan kosong ya, harusnya tidak bisa di booking ya. Oke, kita hapus dulu. Berarti di detail itu masih ada yang miss scriptnya. Harusnya seperti yang sini, booking ini tidak bisa seperti yang di daftar buku, tapi detail masih ada proses yang bisa seperti ini ya bookingnya. Oke, sekarang kita coba atasi. Itu ada di mana? Ada di daftar buku. Kita lihat di daftar buku. Ini script di daftar buku ya. Script daftar buku bentuknya kayak gini ya. Kalau daftar buku ini udah oke, udah running ya. Cuma kita akan coba ganti ya. Kita modifikasi. Ini kita akan ganti jadi stok kosong, tulisannya jadi stok kosong. Kemudian ini kita akan ganti ini jadi meteor ya, dan bentuknya tombolnya akan disable. Tambahkan di sini disable. Nah, bentuknya gini, jadi disabled FA meteor dan tulisannya stok kosong. Jadi ini adalah CSS ya. Kalau misalkan masih bingung nih kenapa diganti seperti ini, disable dan FA meteor, silahkan buka lagi atau lihat lagi video pembahasan bongkar CSS Bootstrap project perpustakaan pada video pembahasan saya sebelumnya ya. Ini CSS, murni CSS. Oke, kalau yang ini diganti pada daftar buku, maka hasilnya seperti ini. Kita balik lagi, kembali. Hasilnya seperti ini, nih stok kosong ya kan. Ini benar-benar nggak bisa diklik nih, kalau tadi kan masih bisa diklik ya. Kemudian kita akan samakan di tombol detail seperti yang tadi, stok kosong. Berarti
script yang ini bisa di copy ya, ini bisa di copy yang ada di daftar buku, ini tombol booking ya. Kemudian kita masuk ke detail buku. Detail buku ada di mana nih? Detail buku filenya. Detail buku ada di views buku, detail buku.php. Kalau daftar buku filenya ada di views buku daftar buku.php. Kita masuk ke detail buku. Ini tombol booking. Tombol booking kita akan modifikasi menggunakan fungsi if sekarang. Ya, kalau kosong berarti akan muncul tombolnya, judulnya adalah stok kosong. Ini kita copy aja hasil dari yang tadi yang di daftar buku, kemudian kita paste di sini ya. Kemudian karena dia adalah turunan dari daftar buku, ketika diklik suatu ID buku, maka di sini kita akan sedikit merubah, jadi nggak sama persis seperti di sini nih ya. Kita langsung delete ini ya, kemudian hanya berbentuk string stock atau variable stock. Kemudian saya di sini juga ada ya, yang tadinya string buku gini, kita langsung aja seperti ini, jadi hanya ID aja ya, karena dia turunan dari ketika diklik ID booking pada daftar buku akan muncul turunan dari detail buku yang ini ya. Sehingga kalau kita save, hasilnya seperti ini. Kita refresh, nah stok kosong ini nggak bisa diklik ya. Kalau kita kembali, sama dia tombolnya seperti yang ini ya. Kalau ini posisinya kalau stok kosong ya, jadi nggak boleh bisa di booking harusnya ya. Oke, itu clear ya. Kemudian kita yang kedua sekarang, menu cetak bukti booking. Nah, kita lihat di sini cetak bukti booking. Oke, sebelumnya untuk mengatasi hal ini kita booking dulu atas nama Rio Budiman ya. Contoh 2 buku ya, kita booking 2 buku, ini 2 buku, booking 2 buku, kemudian kita selesaikan booking sampai proses selesai booking. Kemudian kita ini udah selesai berarti ya, masuk ke tabel booking, kita klik cetak bukti booking ya. Cetak bukti booking, kita lihat hasilnya. Nah, ini kan tampil nih cetak bukti booking kalau datanya ada cetak bukti booking. Kebetulan si Rio Budiman telah membooking buku. Bagaimana kasusnya kalau yang belum membooking buku ya? Contohnya kita logout dulu Rio Budiman. Sekarang kita akan masuk sebagai user yang belum booking buku sama sekali. Saya akan menyiapkan satu user namanya nandi@gmail.com. Silahkan dipersiapkan ya user yang baru. Kemudian kita login. Setelah kita login, dia kan belum ada booking sama sekali ya. Booking bukunya tidak ada, lihat di sini. Tidak ada buku di keranjang, tidak ada yang di booking. Ketika dia klik cetak bukti booking, ini. Nah, masalah di sini. Ini adalah walaupun bukan error tapi bug juga ya. Muncul nih bukti untuk pencetakan hasil bukti booking gitu ya, muncul. Harusnya nggak bisa karena datanya nggak ada. Buat apa ditampilin report yang seperti ini ya kan? Harusnya kita udah menahannya di sini, menahannya pas diklik cetak bukti booking udah nggak bisa. Maaf, data Anda belum memiliki data booking. Nah, harusnya seperti itu. Oke, gimana cara mengatasinya? Kita masuk ke file, kita lihat dulu di sini ya. Ini adalah header ya. Ini header. File ini header yang cetak bukti booking, profil, logout, header. Berarti kita akan buka header. Header kita buka ya. Nih header ada di mana posisinya? Header ada di views, templates, templates user, header. Kemudian kita lihat di menu cetak bukti booking. Ini akan masuk ke controller booking, kemudian functionnya export to PDF. Berarti kita akan buka booking, export to PDF. Ini saya udah buka booking. Booking ini adalah controller, ada di folder controller. Terus kita masuk fokus ke function export to PDF. Nah, kita lihat ya. Awalnya query yang ada adalah seperti ini. Query yang ada seperti ini. Pemanggilan array dari seleksi beberapa tabel ya, seperti ini. Nah, karena hanya satu yang diseleksi ya query-nya, berarti tidak ada fungsi if di sini. Kalau misalkan data hasil seleksi tidak ada datanya gitu ya, maka kita harus membuatkan fungsi if. Nah, kita modifikasi script ini ya,
sehingga hasilnya ada data validasinya. Saya sudah membuat, silahkan bisa ditambahkan juga di hasil pekerjaannya ya. Jadi di atas script ini kita akan menambahkan fungsi if ya, silahkan di enter, kemudian kita tambahkan scriptnya seperti ini. Dan jangan lupa, karena kita mau menambahkan fungsi if, tambahkan di bawahnya itu kurung kurawal penutup 1 nih. Jadi kurung kurawal penutupnya ada 2 untuk function export to PDF. Balik lagi ke script, yang tadinya scriptnya hanya seperti ini ya, ini hanya seperti ini, yang ini nih hanya seperti ini. Kita tambahkan di atasnya fungsi ya, if ya, seperti ini. If nih ya, kita tambahkan dari query-nya namanya data 1, query-nya sama persis seperti yang data yang ini ya. Kemudian jika data 1 kurang sama dengan 1 alias kosong, alias datanya nggak ada, maka akan muncul pesan ditahan nih, tidak ada data booking, silahkan lakukan booking terlebih dahulu ya. Ini penambahan datanya nih sampai sini ya, penambahan script atau kodenya untuk mengatasi validasi pada menu cetak bukti booking. Oke, kita langsung praktekkan. Ketika kita refresh dulu ya, user atas nama Nandi belum booking sama sekali. Ketika diklik cetak bukti booking, maka akan muncul validasi seperti ini, tidak ada data booking. Kita klik lagi ya, tidak ada data booking, silahkan lakukan booking terlebih dahulu ya. Jadi ditahan, tidak bisa mencetak bukti booking. Untuk apa mencetak? Karena datanya nggak ada ya. Oke, berarti itu clear ya. Sekarang kita masuk lagi ke info jumlah data pada menu booking. Ini ada di menu admin, berarti kita logout ya. Kemudian kita akan masuk ke halaman admin, notifikasi, kita login sebagai admin, imam.imw, passwordnya 1 sampai 6. Ketika masuk, nah ini masuk ya. Ini adalah pertanyaan dari seorang viewer dari YouTube ya. Dia ingin ada datanya di sini, jumlah data booking, misalkan jumlah datanya berapa nih. Ini kan data si ini ya, si Rio Budiman ya, yang sudah membooking. Datanya kalau jumlahnya 1 berarti akan muncul di sini 1 data ya. Kita gimana cara menambahkannya? Sebelumnya kan nggak ada ya. Nah, cara menambahkannya kita lihat dulu di sini. File yang warna biru ini adalah sidebar.php. Berarti kita akan membuka sidebar.php. Sidebar itu ada di mana posisinya? Posisinya ada di views, templates, sidebar.php. Di templates ya, bukan templates user ya, karena templates itu punyanya admin. Oke, kemudian kita lihat di sini data booking. Ini kan menunya nih, data booking ya. Saya ke atasin. Nah, ini kan menunya data booking ya. Kita tambahin aja script baru ya, tambahannya segini nih tambahannya. Nah, kalau saya ilangin, ini kan saya ilangin ya. Awalnya kan kayak gini awalnya. Kemudian saya refresh di sini. Nah, awalnya kan gini, data booking aja, nggak ada angka data, jumlah datanya. Nah, untuk menambahkan jumlah data, caranya seperti ini aja yang tadi. Nah, ini ya. This query, kita akan membuat query select from booking, select dari tabel booking berdasarkan 6 rows. Ini 6 rows ya, bukan result array. 6 rows berarti jumlah data dari seleksi ini, kondisi ini. Jadi dari tabel booking ini akan diambil jumlah datanya berapa. Ya, makanya di sini yang muncul adalah angka. Kita lihat di refresh lagi. Ya, nih angka A1. Berdasarkan ini jumlah datanya satu data. Ya, ini 6 rows ya. Ini saya kasih contoh satu ya. Silahkan dibuat sendiri untuk yang kategori buku, data anggota, supaya muncul angka 1 data berdasarkan jumlah datanya ada berapa. Misalkan kategori buku ada 10 data ya, berarti di sini muncul 10 data. Caranya sama seperti yang tadi, tinggal mengganti tabelnya aja. Misalkan kalau data buku berarti di sini buku ya. Kalau data kategori buku berarti kategori, seperti itu. Ya, ini script untuk penambahan jumlah data. Kita tinggal menggunakan 6 rows aja.
ya, 6 rows dari seleksi tabel yang ada gitu. Oke, balik lagi ke materi. Ini sudah clear berarti ya. Kita sekarang masuk ke modul, pembahasan modul. Kita bahas modul. Modul di pertemuan 7 membahas tentang membuat dan mencetak laporan data buku ke printer. Yang pertama kali dibuat adalah, kita lihat sidebar.php. Ini sidebar.php udah ada kan, tinggal penambahan ya, penambahan menu laporan. Kita lihat ini scriptnya di halaman 70, kemudian hasil jadinya seperti ini. Ini hasil jadinya nih ya. Saya sudah buat nih, ini sudah buat di sini web. Nah, ini ya, laporan data buku, data anggota, data peminjaman. Itu ada di mana? Ada di sidebar, masih yang tadi nih, yang sama seperti data booking. Nah, saya close dulu nih yang tadi yang sudah clear ya. Sekarang kita mau fokus ke pertemuan 7. Membuat menu ini ya, menu yang ini, laporan data buku, data anggota, dan peminjaman, bisa langsung copy dari ini yang sudah ada sebenarnya, tinggal ganti-ganti kata dan base URL nya. Jadi kita tidak usah ngetik lagi dari awal ya. Misalkan nih pengetikan ini nih, ini kan laporan data buku, laporan data anggota, laporan data peminjaman ya. Sebenarnya bisa langsung copy dari yang sudah ada, dari misalkan di sini nih, dari sini ya, dari sini, dari yang kategori buku dari awal ya, kita akan copy ya kan, sini copy, kemudian paste di bawahnya ya, sehingga hasilnya seperti ini nih, laporan data buku. Tinggal kita ganti aja ini jadi laporan, kemudian menunya namanya laporan data buku, laporan data anggota, kemudian laporan peminjaman. Dan jangan lupa base URL nya juga beda. Kalau laporan data buku, base URL nya ke function atau controller laporan, kemudian fungsinya laporan buku. Gitu juga dengan laporan anggota, ini laporan anggota, fungsinya peminjaman, laporan pinjam, di controller yang sama, yaitu laporan. Sehingga kalau ini udah dibuat menunya di halaman ini, halaman 71, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini nih. Kalau kita klik, di refresh dulu, kemudian kita klik laporan data buku, hasilnya seperti ini ya. Function not found, untuk laporan buku functionnya not found pada controller laporan karena belum dibuat ya, karena belum dibuat. Jadi kita harus membuat ya. Langkah selanjutnya sekarang kita disuruh buat nih functionnya atau controllernya. Controllernya namanya laporan, functionnya laporan buku. Nih kita lihat isinya di sini. Isinya ini dia, kemudian ini isinya ya, controller buku. Kita buat sekarang namanya controller, namanya laporan. Nah, saya udah buat, saya rename dulu ya, controller laporan ya, namanya laporan kan, bukan laporan 1. Nah, ini laporan. Di controller laporan.php di sini ada function namanya laporan buku ya, menggunakan model user, model buku, model pinjam untuk pemanggilan model. Kemudian di sini ada deklarasi untuk pemanggilan hasil array. Ini result array kan, result array. Ini dari model buku, fungsinya get buku, get kategori dari model buku ya, diambil. Kemudian judul nanti akan tercetak laporan data buku, dan dia akan menampilkan file apa, file laporan buku selain yang lain ya. Yang lain ini adalah yang intinya, cuma yang ini adalah ketika diklik laporan data buku akan muncul ini laporan buku. Sehingga kalau ini udah dibuat sampai halaman 72 tadi, ketika diklik laporan data buku error lagi. Kenapa? Karena laporan bukunya belum dibuat view-nya. Kita baru buat controllernya, cuma laporan bukunya belum dibuat view-nya. Nah, itu ada di halaman selanjutnya. Ini dia. Kita diminta suruh membuat views di folder buku, namanya laporan buku.php, halaman 72. Turun ke bawah, ini halaman 72 ya, masih halaman 72. Kemudian kita lihat nih hasil jadinya. Kalau udah jadi seperti ini, kalau laporan buku udah dibuat. Oke, saya sudah membuat laporan buku, ada di folder buku. Ini folder buku, laporan buku. Ya, saya rename dulu. Ini laporan buku. Oke, ini laporan buku. Ini isi laporan buku ya. Ini laporan buku nih hanya menampilkan data aja.
Di laporan buku nanti ada tombol apa aja nih, ada tombol cetak ya, print, ini ada print, kemudian download PDF dan export to Excel. Nah, ini di modul pembahasan cukup lengkap ya. Selain kita dikasih ilmu tentang download PDF atau pencetakan PDF, pencetakan HTML, kita juga dikasih pembahasan tentang belajar tentang export to Excel. Jadi modulnya cukup lengkap nih pembahasannya. Oke, masing-masing merujuk ke function yang berbeda dari laporan yang dari menu yang berbeda nih. Download PDF kemana, kemudian export ke Excel itu juga kemana nih. Nih lihat ya functionnya. Ini juga lihat functionnya ya. Kemudian dia akan mencetak apa? Dia akan mencetak, lihat di sini, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN dan stok. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang tadi. Nih turun ke bawah, di sini nih yang dicetak. Yang ada di laporan tadi nih, laporan buku. Kita lihat di sini. Karena di sini ada pemanggilan dari result array dari get buku ya. Result array adalah berarti data-data yang dipanggil dari sini, variabel ini ketika dipanggil di laporan buku, lihat di sini laporan buku, kemudian ini buku ya, dan dia dipanggil, maka dia akan memanggil array. Kalau data recordnya di tabel yang diseleksi ada 12, yang akan tampil adalah 12. Ini kan perulangan array ya, perulangan array ya, makanya di sini disebutnya result array. Sehingga kalau ini udah dibuat, kita lihat hasilnya, refresh. Kalau tadi kan error karena laporan bukunya belum dibuat. Kita klik laporan data buku, klik laporan data buku, nah muncul ya, menghasilkan result array dari pembacaan tabel buku yang ini. Ada berapa nih? Ada 12 ya. Kemudian di sini ada 3 tombol kan, ada print, download PDF ya, semuanya belum karena functionnya belum dibuat semua nih. Nah, ini kan function kan belum dibuat semua ya. Untuk pertemuan 7 sampai ke tombol print aja yang download dan export to Excel ini di pertemuan selanjutnya ya. Terus kita lanjut dulu, kita akan membuat print laporan data buku. Kita akan membuat fungsi lagi di controller laporan.php namanya cetak laporan buku ya. Kemudian habis itu kita akan langsung dulu ya ke laporan print buku.php, ini file terakhir ya, sehingga pertemuan 7 selesai di laporan buku yang tadi, laporan print buku ya, sehingga hasilnya seperti ini nih di halaman 77 nih, hasil final dari pertemuan 7. Oke, kita langsung mulai. Kita masuk ke laporan, kita akan menambahkan function namanya yang tadi ya. Seperti biasa untuk penambahan function, berarti di laporan baru ada 2 function. Yang pertama laporan buku, kemudian ada function baru. Nah, kita hapus kurung kurang penutupnya. Kemudian ini function baru namanya public function cetak laporan buku. Ini cetak laporan buku ya. Masih memanggil result array dari model buku dari tabel buku dan tabel kategori. Yang akan tampil ketika cetak laporan buku, fungsinya dipanggil adalah laporan print buku.php pada folder buku. Nah, ini berarti harus dibuat ya, harus dibuat. Oke, saya sudah membuatnya ya, masih di folder buku nih, laporan print buku. Saya rename dulu ya. Kemudian ini hasilnya. Nah, laporan print buku, ini laporan print buku sama seperti yang laporan buku, dia mencetak array juga dari yang script di sini ya, buku sama kategori dari function cetak laporan buku. Kita lihat laporan data buku, laporan print buku, sorry, dari variabel yang sama nih, variabel buku akan dibuatkan alias namanya B. Dari B inilah akan diisi atau dipanggil data-data array yang berulang berdasarkan jumlah recordnya, judul buku, pengarang, penerbit. Kalau data recordnya ada 12 ya, yang akan tampil adalah 12 buku itu ya. Oke, ketika ini sudah dibuat, kita refresh, kemudian webnya kita running. Oke, ini kita lihat kutip 2, kita error di sini di laporan.php baris ke-34. Laporan kita cek di sini, laporan.php. Oke, ini bisa penutupnya, saya lupa penutupnya ini ya, penutup
Ingat di sini penutup karena kita sudah menghapus di laporan buku, berarti di sini laporan cetak laporan buku ditambahkan penutup. Kita back lagi, kemudian kita klik laporan data buku, tadi udah di save, kemudian diklik print. Nah, tampil kayak gini. Ini laporan data buku, sama persis seperti yang laporan buku, cuma bedanya ini bisa langsung dicetak, ini dalam bentuk HTML kan. Gimana kalau misalkan bukanya di beda browser? Oke, ini saya pakainya di browser Chrome ya. Sekarang saya akan coba di browser lain, yaitu Firefox nih. Kita akan coba di Firefox, hasilnya kayak gimana. Nah, kalau di Firefox ada kayak gininya, ini ada tombol bantuan, kotak bantuan untuk print ya, gini ya. Jadi beda browser, sebenarnya sih sama aja, cuma untuk membantu kita pada saat pencetakan ya, laporan menggunakan printer gitu ya. Ini cetak, ini langsung bisa di print nih ya. Ini Mozilla nih, Mozilla Firefox ya. Kalau yang ini tadi yang kita tadi nih menggunakan Google Chrome ya. Oke, ini pertemuan 7 selesai ya, materi di modul. Terus kita akan bahas update bug hapus booking otomatis pada admin.php ya. Kita lihat di sini. Jadi maksudnya adalah ketika data booking ini melewati batas ambil, ini kan tanggal booking tanggal 27 ya. Sekarang akses admin tanggal 27 posisinya. Ketika kurang dari tanggal 27, maka secara otomatis ketika admin login ya atau mengakses halaman admin, datanya terhapus. Contohnya gini, saya akan memodifikasi database ya. Kita lihat di sini di tabel booking, saya akan merubah tanggal untuk membuktikan kalau scriptnya sudah benar atau belum. Akan diganti menjadi tanggal bookingnya tanggal 20, tanggal pengambilan tanggal 22, batas ambil tanggal 22. Di Go, ini di tabel booking. Ini untuk pengecekan aja ya, untuk pengetesan sorry. Jadi kita langsung akses dari database aja ya. Detail booking juga sama. Tadi ya. Oke, ini tanggal 20, kemudian di booking adalah tanggal 20 juga. Ini tanggal 20, batas ambil tanggal 22. Kemudian buku, kita lihat buku di sini ada data yang dipinjam adalah buku 1 dan buku 2, maka di sini di booking posisinya 1 ya. Nah, kita lihat sekarang bugnya di mana nih? Ketika hapus booking otomatis di controller admin.php, kita buka admin.php. Ini laporan kita close-in karena sudah clear ya. Sekarang kita masuk ke controller namanya admin.php. Ini admin pada function index ya. Di sini ketika dia mengakses si admin, maka yang akan terjadi adalah dia akan mendelete tabel booking dan tabel booking detail kalau jika ya tanggal awal atau tanggal sekarang batasnya perbedaannya adalah lebih dari 2, bisa jadi 3 gitu ya. Maka nanti tabel booking kalau masih ada datanya booking detail yang batas ambilnya itu lebih dari batas 2 hari ya, maka dia terhapus secara otomatis ya. Begitu juga dengan update tabel buku karena si user belum melakukan proses pengambilan buku walaupun batas ambilnya sudah lewat, dia akan mengembalikan stok bertambah jadi 1 lagi dan di booking akan berkurang jadi 1 lagi. Jadi ketika si admin login sebagai admin ya, kemudian ada data booking yang datanya itu melewati batas ambil ya tanggalnya, maka tabel booking dan tabel booking detail akan kosong karena ke delete, dan buku lihat di sini buku
yang tadinya di booking ada datanya, ini akan pindah lagi, balik lagi ke stok jadi 66, yang ini 00. Harusnya seperti itu, harusnya ya. Tapi kalau yang ada di slide, ada di modul scriptnya seperti ini, kita akan coba jalankan apakah ada yang kurang atau enggak. Kita akan masuk ke admin, kemudian login, kemudian masuk, klik masuk. Nah ya, data booking 0 kan di sini ya. Kenapa? Karena terhapus ya, karena datanya, tanggalnya melewati dari tanggal akses admin, sudah melewati. Sekarang posisi tanggal 27, tadi batas ambil tanggal 22 ya, maka booking dan booking detail kosong. Sedangkan buku kita lihat ya, buku belum terupdate, ini masih di bookingnya masih 1 ya. Harusnya ini kan masuk ke sini. Selain pendeletan tabel booking dan booking detail, di booking juga masuk ke sini, jadi berubah lagi, normal lagi menjadi 6, ini 6 gitu ya. Tapi nggak terjadi di sini, berarti ada kesalahan script ya, atau kurang di situ ya. Saya balikan dulu yang ini ya, jadi 6, edit, ini saya balikan kembali menjadi 6 untuk membuktikan posisi yang kita sedang lakukan testing ya, dari bug yang ada. Ini go, saya balikan lagi menjadi 6, posisinya belum ada yang booking dari buku 1 dan buku 2 ya. Ini buku 1 dan buku 2. Begitu juga dengan yang ini, kita akan masuk sebagai, akan melakukan proses booking. Saya akan ini dua buku, kemudian ini 2 buku, dan kita selesaikan proses booking 2 buku, kemudian kita selesai booking ya. Kemudian ini sudah tersimpan logout. Kita lihat di tabel booking, sekarang di tabel buku dulu. Tabel buku posisinya sekarang lihat di sini nomor 1 ada lagi ya di booking. Kemudian tabel booking kita lihat di sini, booking dan booking detail otomatis akan ada booking detail. Nah, booking dan booking detail. Kemudian kita akan ubah nama dari tanggal dari ini ya. Kita lihat, edit, kita tanggalnya, karena ini pengetesan kan ya, akan berubah jadi tanggal 20 lagi. Ini tanggal, yang ini tanggal 20 juga. Kemudian ini tanggal 22. Kenapa dirubah? Karena ini hanya melakukan testing aja, pengujian terhadap bug yang terjadi di index admin. Kemudian booking detail juga sama, ini di check all, kita edit, kemudian kita rubah ini tanggalnya dari tanggal 20, untuk tanggal booking tanggal 20 ya. Posisi admin login adalah tanggal 27 ya. Sekarang kita masuk sebagai autentifikasi sebagai admin. Ini ya, tanggal 20 sudah berubah. Kemudian tanggal booking juga ini udah berubah ya, tanggal 20 dan tanggal 22. Sekarang kita akan memperbaiki bugnya. Yang di sini yang ada di pembahasan video kemarin itu ada yang kurang ya. Kita tidak menambahkan seleksi terhadap bukunya. Ini hanya booking dan booking detail aja ya. Otomatis kita harus menambahkan. Saya sudah merevisi tambahannya seperti ini nih ya. Silahkan ditambahkan. Tambahannya mana? Tambahannya adalah yang ini, N booking detail, ID buku pada booking detail sama dengan ID pada buku. Ini tambahannya. Nah, kalau tadi kan, kalau yang tadi itu yang atas ya, kita lihat di sini itu hanya booking dan booking detail. Kalau yang ini sekarang adalah booking detail dan buku, tabel booking detail dan buku. Sehingga kalau kita save, hasilnya seperti apa ya ketika login dia. Kita login sekarang sebagai imam.imw.
1 2 3 4 5 6, dan ini harusnya sih selain ke delete tabel booking dan booking detail, itu juga harus terbalik lagi ke stok. Booking kita lihat, oke ya, kemudian booking detail, oke, kemudian buku kita lihat ke stok pada ini script yang ini kurang ya nih. Pembahasan update di tombol pinjam admin ketika admin data buku yang datanya itu ada masuk ke sini ya, ke booking ini, data booking ya. Oleh sebab itu kita harus melakukan pembookingan lagi ya. Kita logout dulu, logout, kemudian logout ya, kemudian kita masuk sebagai si user biasa menggunakan akun yang sama, si tes Rio tadi, terus loginnya 1 2 3 4 5 login, kemudian kita booking lagi, booking 2 buku, booking ya, ada 2 buku di sini, booking 2 buku, kita selesaikan booking ya, kemudian kita logout, kemudian kita masuk lagi, autentifikasi, masuk ke admin menggunakan imam.imw 1 2 3 4 5 6, masuk. Nah, kita lihat di sini data booking, klik data booking, ada data booking di sini ya, ada tombol pinjam di sini. Ketika diklik tombol pinjam, harusnya ya, booking, kita lihat buku, kita refresh dulu buku karena ada pembookingan ya, kita lihat di sini. Nah, harusnya yang akan terupdate adalah di booking ini buku 1 dan 2 akan masuk ke dipinjam 1 gitu ya. Kemudian booking dan booking detail, tabel booking dan booking detail akan terhapus karena datanya masuk ke pinjam dan pinjam detail pinjam. Tapi error terjadi ketika kita menggunakan rumusan yang ada di modul ya. Kita masuk ke function namanya pinjam X ya, ketika tombol pinjam diklik maka itunya adalah pinjam X yang ini. Rumusan yang ada di modul sama seperti yang kasus yang admin tadi, ada yang kurang. Kasus yang controller admin ada yang kurang, ini juga sama, ada yang kurang. Kita lihat di sini. Ketika tombol pinjam diklik, maka dia akan menyimpan ke tabel pinjam, ke tabel detail ya. Selain itu, dia akan mendelete tabel booking dan tabel booking detail. Dan selain itu juga dia akan mengupdate mengupdate buku ya. Apa yang diupdate? Di pinjam akan +1 dan di booking akan -1 ya. Jika buku ID pada tabel buku dan ID buku pada detail pinjam sama nih kondisinya ya. Ini kurang nih, posisi ini itu kurang kondisinya. Kalau kondisinya seperti ini, maka yang akan terjadi adalah buku-buku yang ada di detail pinjam akan bertambah di pinjamnya 1 dan di bookingnya -1. Kita lihat di tabel detail pinjam karena relasi kondisinya adalah buku dan detail pinjam ya. Karena yang dipinjam itu adalah buku nomor 1 dan 2 dan detail-detail pinjam ada buku yang lain seperti 10, 5, 5, berarti ini kan kita maunya update 1 dan 2 aja, tetapi ini akan ikut kena nih 10, 5. Kalau di detail pinjam ada banyak kode buku yang berbeda, maka nanti posisinya errornya adalah ketika diklik tombol pinjam ya, di detail pinjam kodenya ya, akan berkurang -1 di booking ya, akan berkurang -1 di booking dan di pinjam akan +1. Padahal yang kita klik tombol pinjamnya hanya buku yang ini aja yang dipinjam di ID booking, berdasarkan ID booking ya, berdasarkan nomor pinjam yang ini. Ketika klik pinjam maka yang akan di refresh adalah yang ini.
Tapi kalau posisi query-nya yang ini, maka dia yang seluruh data buku yang ada di detail pinjam, selama kode pinjamnya ada di buku, maka dia akan ikut kena pengaruhnya. Otomatis kita harus menambahkan script lagi kondisinya, sama seperti kasusnya sama seperti controller admin tadi, kurang. Silahkan ditambahkan scriptnya seperti ini. Kita tambahkan lagi kondisinya, selain yang ini tambahin juga kondisi seperti ini berdasarkan nomor pinjam. Nah, yang kita klik, yang kita pilih nih ya, selain dari buku pada detail pinjam dan tabel buku ya, kita juga seleksinya 2 berdasarkan nomor pinjam yang kita pilih aja gitu ya. Jadi ketika ini kita save, kemudian kita refresh ya, kita klik pinjam ya. Where ID buku, kita lihat di sini error di sini. Oke, kurang kutip 1, sorry, kutip 1 di sini, kutip 1 ya. Nah, jadi tambahannya seperti ini, n nomor pinjam dan berdasarkan nomor pinjam yang kita klik ya, yang kita pilih, sehingga hasilnya seperti ini yang tadi ya, tadi sempat error. Kemudian klik pinjam ya, klik pinjam, maka dia akan masuk ke sini kan, ke tabel ubah status ketika untuk pengembalian. Kemudian kita lihat di database nih, di klik tombol booking, kita lihat tombol booking kosong, booking detail kosong, kemudian detail pinjam ini ada masuk ke detail pinjam ya, kemudian pinjam ya, kita lihat di sini pinjam juga masuk. Kemudian kita ke buku sekarang, buku ya, kita lihat, nah buku, jadi yang terpengaruh hanya buku yang ini aja, yang lainnya nggak terpengaruh. Kalau kita menggunakan script yang lama, yang berpengaruh yang lain nih, selama ada di tabel detail pinjam dengan ID buku yang ada di tabel buku, yang lain ikut terpengaruh. Tapi kalau misalkan kita tambahkan seleksi atau kondisi yang baru seperti ini, maka yang terpengaruh adalah yang berdasarkan nomor pinjam yang kita klik tombol pinjamnya aja. Oke ya, jadi itulah pembahasan dari pertemuan 7 sampai dengan pencetakan laporan data buku yang ini ya. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan di pertemuan ke-8 ya, dengan pencetakan laporan yang lain. Untuk laporan data anggota ya, kalau misalkan nggak dibahas di modul ya, kerjain aja sendiri ya. Gimana cara mengerjakannya ya, tinggal melihat contoh dari pengerjaan data buku. Jadi kalau misalkan nggak dibahas di modul, mengerjakan sendiri aja yang laporan data anggota ya. Oke, demikian dari saya untuk pembahasan modul web programming 3 pertemuan 7 dengan tambahan beberapa validasi dan update bug yang ada. Kita akan ketemu lagi di pembahasan modul web programming 3 pertemuan 8 selanjutnya, masih di pencetakan laporan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.